ayati minal aqli wal hawasi wal masyair wa amaddakum bil arzaqi allati takfulu baqa'al hayah thumma amatakum عند انقضاء الأجل ثم يحييكم بالبعث من القبور ثم ترجعون إلى الله وحده للحساب والجزاء ليجزي كل امرئ بما قدم ولتحاسب كل نفس على النعمة التي أنعم الله بها عليكم فهاتان موتتان وحياتان لا تدع لكم عذرا في البقاء إلى الكفر والاستهزاء بأمثال القرآن وإنكار نبوة محمد sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bicara dulu korelasi. Korelasi ayat ini dengan sebelumnya. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat-sifat orang-orang fasik dan penyikapan orang-orang kafir terhadap Al-Qur'an. Pada ayat sebelumnya telah kita bahas, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ini ayat sebelumnya. Hai orang-orang kafir, jika kalian meragukan kebenaran Al-Qur'an, maka datangkanlah semisal Al-Qur'an 10 surah. Kalaupun kalian tak mampu, datangkan 1 surah saja. Nah, ayat sebelumnya Allah berbicara tentang bagaimana orang kafir tak meyakini dan tak mempercayai Al-Quran. Dia mengatakan Al-Quran bikinan Nabi Muhammad. Maka ayat ini, nah lihat. Setelah Allah menyebutkan sifat-sifat orang fasik pada ayat sebelumnya, dan sikap orang kafir terhadap Al-Quran yang mereka tak mempercayai Al-Quran, yang mengatakan Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad, makanya dalam karya-karya orientalis, the Muhammadinism. Nah itu Pak. Nanti kalau Bapak-Bapak baca karya-karya orang-orang orientalis barat, mereka mengatakan Islam itu adalah the Muhammadinism, ajaran Nabi Muhammad, karya Nabi Muhammad. Padahal Islam itu bukan karya Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan karya Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah karya Allah, bikinan Allah. Adapun Nabi Muhammad, dia sebagai Rasulnya. Tapi mereka mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang diolah dan yang direkayasa oleh Nabi Muhammad. Nah itulah sikap orang-orang kafir. Makanya orang kafir mengatakan Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad. Tapi dibantah oleh Allah bahwa Al-Quran itu bukan bikinan Nabi Muhammad. Dibantah dalam Al-Quran. Maka pada ayat ini kata Wahbah Zuhaili wajahal khitab ilal kuffar. Allah mengarahkan khitab, mengarahkan statement ini kepada orang-orang kafir fi hatainil ayataini, pada 2 ayat ini ala tariqil inkar wa ta'ajjub wa taubih ala mauqifihim wa sifati kufrihim. Di mana pada ayat ini Allah melakukan penolakan, pengingkaran, dan Allah juga sebagai bentuk takjub, dan sebagai Allah itu takjub, kok bisa-bisanya orang-orang kafir itu menuduh Al-Quran buatan Nabi Muhammad. Wa taubih, lalu Allah memberikan sifat buruk mereka dalam penyikapan mereka terhadap Al-Quran dan sifat keingkaran mereka. Bagaimana Allah arahkan statement pada ayat ini? Yaitu dengan menyebutkan 2 bukti, 2 fakta yang memerintahkan dengan 2 fakta ini agar mereka beriman kepada Allah. Apa itu? Yaitu nikmat Allah yang menunjukkan atas kekuasaannya dalam menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Maka ayatnya, lihat tadi ayatnya Pak. Kaifa takfuruna billah. Hai orang-orang kafir, bagaimana kalian kok bisa ingkar kepada Allah? Bisa tak mempercayai kekuasaan Allah, dan kalian mengatakan ada Tuhan selain Allah.
Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kau ingkar kepada Allah?